Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus paling sadis dan mengerikan tentang pembunuhan seorang wanita bernama Sylvia Likens. Simak terus ceritanya ya. Sylvia dan saudara perempuannya bernama Jenny adalah putri dari Lester dan Betty Likens. Mereka adalah pekerja karnaval keliling dari wilayah ke wilayah. Di tengah hidup yang serba kekurangan, keluarga Likens tidak pernah mampu memberi cukup makan untuk kelima anaknya. Meskipun usia semua anak Likens hampir sama, Sylvia adalah anak tengah yang lahir di antara dua pasang anak kembar. Saudara kembarnya bernama Jenny dan Benny, mereka setahun lebih muda dari Sylvia. Karena pekerjaannya sebagai pegawai karnaval tidak memberikan jaminan uang yang banyak, orang tua Sylvia Likens sering berpergian dengan 5 anaknya yang harus dinafkahi dan hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 8 aja nih teman-teman. Ayahnya si Lester ini merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jenny adalah seorang pendiam, pemalu dan pincang karena penyakit polio semasa kecilnya. Dan Sylvia memiliki gigi depannya yang hilang, namun dia terlihat lebih manis dan percaya diri. Pada musim panas saat itu, ibunya si Sylvia nih yang bernama Betty ditangkap guys karena melakukan pencurian. Akhirnya ayahnya yang bernama Lester Likens membuat keputusan nih untuk melanjutkan bisnis karnavalnya sendirian. Danny dan Benny, saudara laki-laki Sylvia, dikirimkan kepada kakek nenek mereka. Lester saat itu tidak memiliki pilihan lain nih guys. Sylvia dan Jenny akhirnya dikirim untuk tinggal bersama seorang teman keluarga mereka yang bernama Gertrude Baniszewski. Sekarang kita bahas tentang backgroundnya si Gertrude dulu ya. Gertrude ini memiliki 7 anak yang harus dinafkahi di rumahnya. Sebenarnya si Gertrude ini sama miskinnya dengan keluarganya Lester. Ketika ia menagih beberapa dolar kepada tetangganya untuk menyetrika pakaian mereka, dia hanya mendapatkan sedikit uang atau bahkan gak punya uang sama sekali. Si Gertrude telah melalui banyak perceraian. Beberapa di antaranya berujung pada KDRT. Dan si Gertrude telah menggunakan sejumlah besar obat-obatan penenang untuk mengobati depresinya yang berat. Ya, Lester yang udah kebingungan saat itu akhirnya dengan terpaksa menyerahkan gadis-gadisnya itu ke dalam perawatan si Gertrude dengan bayaran $20 seminggu. Lester pun menitipkan pesan kepada Gertrude, "Tolong ya jagain putri-putri saya." Dan akhirnya Sylvia dan Jenny tinggal di rumah Gertrude. Pada 2 minggu pertama tinggal di rumah si Gertrude, Sylvia sama Jenny ini diperlakukan secara baik sama Gertrude. Tapi setelah 1 minggu kemudian, ayahnya Sylvia ini tidak membayarkan $20 yang ia janjikan kepada Gertrude. Akhirnya Gertrude marah dong sama si Sylvia dan berkata, "Aku merawat kalian selama 2 minggu dan ayah kalian tidak membayar kepada saya." Gertrude yang marah langsung menarik lengan Sylvia dan melemparkannya ke dalam kamar serta menguncinya di dalam. Si Jenny, saudara perempuannya, hanya bisa ngedengerin suara Sylvia dari luar. Jenny dan Sylvia langsung menjadi sasaran empuk pelecehan Gertrude di siang hari. Meskipun Gertrude berpenampilan lemah, rentan, sudah tua, tapi Gertrude menggunakan ikat pinggang kulit yang kokoh dan dayung yang berat milik salah satu mantan petugas polisi suaminya. Paula sebagai anak pertamanya menggantikan ibunya ketika ia terlalu lemah dan lelah untuk mengurus anak-anaknya sendirian. Meskipun si Sylvia dan Jenny dekat dengan putri Gertrude yang berusia 15 tahun yang bernama Stephanie, namun saat itu si Paula dan Gertrude bersekongkol menyebarkan gosip ke orang-orang dan ke pacarnya Stephanie bahwa bilang kalau misalkan Sylvia nih telah menyebarkan rumor ngata-ngatain Stephanie sebagai pelacur. Stephanie dan Paula dikatain sebagai pelacur guys. Padahal Sylvia tidak pernah mengatakan hal apapun tentang Stephanie dan Paula. Tapi rumor tersebut terlanjur menyebar sampai ke telinga pacarnya Stephanie yang bernama Choi Hubert. Dengan bantuan anak-anaknya Gertrude, Choi Hubert langsung menyerang dan menyiksa Sylvia. Ya ampun, kesian banget ya Sylvia itu.
Terus udah gitu ditambah lagi, Jenny, saudara perempuannya si Sylvia, juga dipaksa guys untuk memukuli Sylvia. Jika ia tidak mau memukuli Sylvia, Jenny juga akan menghadapi hukuman yang lebih berat daripada Sylvia. Dia bakal digebugin lagi lebih parah sama keluarganya si Gertrude ini. Jenny di saat itu bingung kan. Sementara saudaranya dipukulin, tapi dia juga diancam sama Gertrude. Jadi dia mau gak mau si Jenny mukulin saudaranya juga. Hari demi hari pun berlalu. Suatu ketika jari-jari Sylvia dibakar oleh Gertrude. Jadi Gertrude ini menuduh Sylvia telah mencuri sesuatu darinya. Kemudian juga Gertrude pernah membawa dia ke acara gereja di mana dia dipaksa makan hotdog yang banyak sampai ia jatuh sakit. Dan Sylvia memuntahkan hotdog tersebut. Dari situ nih, Gertrude yang marah melihat kelakuan Sylvia langsung menyuruh Sylvia untuk memakan muntahannya itu guys. Sebagai hukuman karena ia telah memuntahkan makanan enak itu guys. Gertrude juga secara aktif mendorong anak-anaknya untuk menyiksa Sylvia. Anak-anaknya si Gertrude nih melemparkan Sylvia ke dinding dan lantai saat mereka sedang berlatih karate. Dikira samsak kali si Sylvia ya. Mereka juga menyundutkan rokok ke kulitnya. Setelah disundut, mereka langsung menyiram Sylvia dengan air panas. Paula yang saat itu sedang hamil merusak alat kelamin Sylvia setelah menuduhnya sedang mengandung. Jadi ceritanya nih, si Paula kabur bersama seorang pria parubaya yang sudah menikah beberapa bulan sebelumnya. Namun pria tersebut minta putus dengannya setelah mengetahui bahwa Paula sedang mengandung anaknya. Gertrude langsung menyebarkan kebohongan tentang kehamilan Sylvia untuk menutupi fakta bahwa Paula lah yang sedang mengandung sebenarnya. Mengandungnya dari anak laki-laki yang sudah menikah. Menurut Gertrude, Paula itu sebenarnya anak yang baik, jadi dia gak mungkin hamil di luar nikah. Anak-anaknya Gertrude dipaksa untuk menyaksikan Sylvia yang saat itu, ini mohon maaf. Jadi Sylvia saat itu disuruh telanjang dan memasukkan botol Coca-Cola kosong ke dalam organ kewanitaannya setelah Sylvia dipukuli dengan sangat parah. Sampai-sampai dia tidak bisa pergi ke kamar kecil sendirian. Gertrude yang jahat menganggap gadis itu tidak layak untuk tinggal bersama anak-anaknya yang lain. Sampai akhirnya si Sylvia dikurung di ruang bawah tanah tanpa akses terhadap makanan atau toilet. Bayangin tuh teman-teman. Gertrude juga ngedoktrin dan mengajak anak-anak di lingkungan sekitar mereka agar ikut serta dalam pemukulan si Sylvia. Dia memujuk teman-teman putrinya untuk datang dan memukulinya setelah memberitahu putrinya bahwa Sylvia telah menyebar gosip bahwa ia ngatain si Stefani pelacur. Si Sylvia ini mempunyai kakak bernama Diana. Waktu itu Diana pernah datang ke kediaman Gertrude dan ingin menemui adiknya yang bernama Jenny dan Sylvia. Namun Gertrude tidak mengizinkannya. Pernah suatu waktu si Diana diam-diam ke ruang bawah tanah hanya untuk memberi makan ke Sylvia. Tetangganya Gertrude yang udah sering melihat Sylvia disiksa sama Gertrude akhirnya memanggil perawat kesehatan masyarakat. Sayangnya pada saat perawat kesehatan masyarakat itu dipanggil, dia tidak melihat ada yang salah ketika mereka masuk ke dalam rumah Gertrude. Karena Sylvia tidak ada di rumah itu, dia sedang dipenjara di ruang bawah tanah. Selain itu, Gertrude juga berhasil meyakinkan perawat bahwa gadis-gadis itu telah diusir dari rumahnya. Sebelumnya, Gertrude pernah menyuruh putrinya yang berusia 11 tahun yang bernama Mary dan bocah lelaki setempat bernama Ricky Hobbs menggunakan jarum panas mengukir kata-kata di perutnya Sylvia Likens yang bertuliskan, "Saya adalah seorang pelacur dan saya bangga akan hal itu." Ih, kejam banget sumpah. Tetangga di sekitar rumah Gertrude yang mengetahui bahwa Sylvia dianiaya tidak berani melaporkan ke polisi teman-teman, karena mereka juga takut dengan keselamatan mereka sendiri. 3 hari sebelum meninggalnya Sylvia berbicara kepada Jenny. "Aku akan meninggal dan aku menyadari hal itu." Gertrude yang sudah melihat Sylvia yang sudah sekarat
langsung diminta untuk menulis pesan yang memberitahu orang tuanya bahwa ia akan pergi. Selain itu, Sylvia juga dipaksa untuk menulis bahwa ia berkencan dengan sekelompok pria muda dan memberi mereka layanan seksual. Setelah itu, Gertrude ingin membuang Sylvia ke tengah hutan dan meninggalkannya hingga mati. Sylvia yang mendengar rencana tersebut langsung berusaha melarikan diri. Namun apa daya, keadaannya dia yang lemah dengan segala luka di sekujur tubuhnya membuat ia tertangkap oleh Gertrude. Setelah tertangkap, Gertrude langsung memukuli Sylvia hingga pingsan dengan batang tirai. Sampai pada tanggal 26 Oktober 1965, Sylvia akhirnya meninggal karena kelaparan, syok, dan pendarahan otak. Dia mengalami kekurangan gizi karena disiksa selama 3 bulan sehingga ia tidak dapat berbicara dan mengalami masalah pergerakan yang parah pada anggota tubuhnya. Singkat cerita, polisi pun mendatangi rumah Gertrude, dan pada saat itu Gertrude mengklaim bahwa Sylvia pergi keluar bersama anak-anak lelaki di hutan. Lalu mereka memukulinya sampai mati dan mengukir kata di perutnya, yaitu "Aku pelacur dan bangga akan hal itu." Namun Jenny, saudara perempuan dari Sylvia, mengumpulkan segala keberaniannya dan berteriak kepada polisi, "Keluarkan aku dari sini, dan aku akan menceritakan semuanya pada kalian," teriaknya kepada seorang petugas polisi. Gertrude, Paula Stefani, dan John beserta Richard Hope dan Joy Hubert akhirnya semuanya ditangkap karena pembunuhan. Selain itu, penduduk lingkungan sekitar yang ikutan memukuli Sylvia juga ditahan atas tuduhan penganiayaan. Anak-anak ini mengklaim bahwa Gertrude yang memaksa mereka. Pada saat persidangan, Gertrude akhirnya dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama pada tanggal 19 Mei 1966 dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Paula, anak pertama dari Gertrude, melahirkan seorang anak perempuan saat kasusnya sedang dalam proses, dan ia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan dijatuhi hukuman seumur hidup juga. Sedangkan Richard Hobbs, Joy Hubert, dan John, anak dari Gertrude, karena usia mereka yang masih remaja, mereka dijatuhi 2 hukuman, yaitu 2 hingga 21 tahun penjara. Tapi pada tahun 1968, 2 tahun kemudian, ketiga pria tersebut diberikan pembebasan bersyarat. Jadi itulah guys, kasus menyedihkan seorang wanita yang bernama Sylvia Likens. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.